Keraton Ratu Boko adalah situs pemukiman yang merupakan bukti hasil karya unggul manusia pada periode klasik era abad ke-8 sampai 9 Masehi. Secara diakronik, situs Keraton Ratu Boko merupakan bagian dari bukti dinamika proses penyejarahan umat manusia. Salah satunya dibuktikan dari data-data prasasti yang ditemukan di Ratu Boko. Kompleks Keraton Ratu Boko terletak 2 km di sebelah selatan Candi Prambanan, berada di wilayah perbukitan yang sekarang juga dikenal dengan nama Siwa Plateau. Ketinggian perbukitan tersebut kira-kira 195,97 meter di atas permukaan air laut, dan letak astronominya berada di UTM zona 49X 0443814 dan Y9140922. Luas keseluruhan situs kira-kira 160.898 meter persegi. Secara administratif, situs Ratu Boko berada di 2 dusun, yaitu Dusun Daung dan Sambirejo, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs Ratu Boko berada di kawasan cagar budaya Prambanan yang kaya potensi tinggalan budayanya, baik berupa bangunan maupun benda bergerak lainnya. Beberapa situs ataupun candi dengan latar belakang keagamaan Hindu dan Buddha yang berada di sekitar kawasan situs Ratu Boko antara lain Candi Barong, Candi Dawang Sari, Candi Banyunibo, dan Candi Ijo. Kompleks Keraton Ratu Boko telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno, yaitu pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Disebutkan di dalam prasasti Ratu Boko yang berangka tahun 714 Saka atau 792 Masehi, bahwa Rakai Panangkaran mendirikan sebuah bangunan Abaya Giri Vihara. Hal tersebut dapat diidentifikasikan bahwa pada awalnya lingkungan Keraton Ratu Boko adalah semacam vihara atau asrama pendeta agama Buddha. Sekitar 76 tahun kemudian, pada tahun 856 Masehi, di Keraton Ratu Boko terjadi pergeseran fungsi yang signifikan sebagai tempat kediaman seorang penguasa yang bernama Rakai Walaingpu Kumbayoni yang beragama Hindu. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan prasasti Ratu Boko yang berangka tahun 856 Masehi yang menyebutkan tentang pendirian lingga. Lingga adalah perwujudan dari Dewa Siwa, yaitu dewa tertinggi dalam pemujaan Trimurti dalam agama Hindu. Berdasarkan prasasti dan bukti-bukti arkeologis, dapat disimpulkan bahwa Keraton Ratu Boko merupakan situs peninggalan klasik
yang mempunyai sifat keagamaan beragam, yaitu Hinduisme dan Buddhisme yang diperkirakan berlangsung cukup lama, dari abad 8 sampai abad 9. Situs Ratu Boko ditemukan kembali pertama kali oleh seorang berkebangsaan Belanda, yaitu Van Buckhorst pada tahun 1790 Masehi. Upaya penelitian awal yang mengacu kepada usaha pemugaran dimulai pada tahun 1938 Masehi, dilakukan oleh F.D.K. Bos, N.J. Krom, dan W.F. Stutterheim. Penelitian intensif tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung sampai dengan tahun 1973. Semula, penelitian dilakukan oleh orang-orang Belanda dan selanjutnya oleh ahli-ahli Indonesia hingga sekarang. Meskipun demikian, hingga sekarang masih banyak misteri yang belum dapat diungkap tentang keberadaan Keraton Ratu Boko. Terutama tentang siapa yang membangun pemukiman dan berapa lama pemukiman itu dihuni. Menurut karakternya, bangunan-bangunan di situs Ratu Boko dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Jenis gapura atau pintu gerbang. Bangunannya terdapat di bagian depan maupun di dalam kompleks situs. Berdasarkan sisa-sisa bangunannya, gapura di Keraton Ratu Boko mengindikasikan mempunyai atap padu raksa dengan puncak berupa ratna yang terbuat dari batu andesit. 2. Pagar adalah berupa susunan batu yang bagian atasnya terdapat hiasan dalam pola tertentu. Bangunan ini merupakan dinding pembatas antara ruang satu dengan yang lainnya, dan sebagai penghubung antar ruang yang dilengkapi akses dengan gapura atau gerbang. 3. Talut terdiri dari susunan batu yang terdapat di tebing-tebing sebagai perekayasaan lahan untuk penahan tanah agar dapat stabil. Di situs Keraton Ratu Boko, keberadaan talut sangat penting karena lokasinya berada di perbukitan dengan permukaan tanah tidak rata. 4. Sisa-sisa lantai suatu bangunan. Struktur bangunan di atasnya diindikasikan dengan material kayu. Sisa-sisa lantai dapat disebut: pertama, paseban, yang terdiri dari 2 buah batur, talut, dan pagar paseban. Kedua, pendopo, terdiri dari batur dan pringgitan yang dikelilingi pagar batu dengan 3 gapura sebagai pintu masuk. Lima, bangunan candi yaitu terdiri dari: pertama, miniatur candi yang dikelilingi teras-teras segi 4, lokasinya terdapat di dekat pendopo. Kedua, candi pembakaran. Karakteristik bangunannya berupa batur dengan 2 teras dan struktur tatanan batu andesit. Pada bagian tengah terdapat lubang semacam sumuran berukuran 4 x 4 meter yang bagian dindingnya terbuat dari susunan batu andesit. 6. Kolam di Keraton Ratu Boko yang terletak di sebelah timur pendopo terdiri dari 3 kelompok. Kelompok kolam yang berada di utara
terdiri dari kolam-kolam berbentuk persegi 4 dan berjumlah 3. Kemudian, yang berada di sebelah selatan terdiri atas kolam-kolam yang berbentuk bundar yang berjumlah 8. Sedangkan yang berada di timur berbentuk persegi 4 dan hanya terdapat 1 buah. 7. Gua Wadon dan Gua Lanang. Kedua gua keberadaannya dipahatkan di dalam dinding batu cadas dengan arah hadap ke selatan. Gua Wadon letaknya berada di bagian depan. Karakteristik bangunan yaitu di atas pintu gua terdapat semacam relief yang menggambarkan yoni. Yoni dalam agama Hindu adalah simbol perwujudan Dewi Durga yang merupakan sakti Dewa Siwa atau sebuah penggambaran wanita. Gua Wadon dan Lanang masing-masing mempunyai tinggi 1,5 meter dan untuk menuju ke lokasi dilengkapi trap dari batu cadas. Sampai sekarang, penyebutan kawasan Ratu Boko sebagai sebuah kompleks keraton masih diperdebatkan karena belum ditemukan bukti yang konkret. Penyebutan bangunan-bangunan seperti Paseban, Keputren, dan Pendopo oleh masyarakat sekitar mengacu pada nama bangunan yang umumnya terdapat di keraton. Candi Pembakaran terletak di sebelah timur laut Gapura Utama. Berdasarkan penemuan abu yang terdapat di sumuran candi, maka masyarakat beranggapan bahwa bangunan ini pada masa lampau menjadi tempat pembakaran atau penyimpanan abu jenazah raja. Namun setelah diadakan penelitian, ternyata abu tersebut adalah sisa-sisa pembakaran kayu dan tidak ada indikasi sebagai sisa pembakaran tulang. Paseban adalah sebuah bangunan yang dahulu diperkirakan berfungsi sebagai tempat untuk bangsal atau tempat untuk menunggu sebelum menghadap raja. Pendopo adalah bangunan yang terletak di sebelah tenggara Paseban yang berfungsi sebagai ruang publik, yaitu tempat menghadap atau tempat bertemunya rakyat dengan penguasa atau raja. Kompleks kolam yang terletak di sebelah timur Pendopo terdiri atas 2 kelompok kolam yang berada di utara dan sebelah selatan. Fungsi kolam-kolam di Keraton Ratu Boko diperkirakan sebagai tempat pemandian raja dan keluarganya. Keputren adalah sebuah tempat yang terdapat di sebelah timur dari kompleks kolam pemandian. Keputren adalah tempat untuk kediaman para putri raja atau bangsawan keraton. Kelompok bangunan gua terdiri dari Gua Wadon dan Gua Lanang. Berdasarkan identifikasinya, Gua Wadon dan Gua Lanang pada masa lampau digunakan sebagai tempat untuk melakukan semadi atau kontemplasi.
Situs Ratu Boko adalah satu-satunya situs pemukiman masa klasik terbesar yang ditemukan di Jawa, khususnya Jawa bagian tengah, serta memiliki dua unsur keagamaan, Hinduisme dan Buddhisme. Berdasarkan tinggalan yang ada, dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat dahulu sudah mempunyai pengetahuan tinggi tentang upaya rekayasa lahan, teknologi tradisional, manajemen irigasi, dan perencanaan tata guna, serta pemanfaatan ruangnya. Kondisi saat ini, dari lokasi situs Keraton Ratu Boko dapat dinikmati pemandangan alam yang indah.